belajar sini, belajar otodidak. Begitu pas udah ketemu, saya kan waktu itu kan di waktu kecilnya, waktu sampai pas udah gede juga, itu kan saya agamanya kan agama Konghucu kan, sama orang tua kan campur-campur semua tuh agama tuh. Jadi orang tua punya tepekong, saya punya tepekong, itu saya yang bersihin. Kan ada sio-sio pada jatuh, kan kotor tuh. Yang jadi dibersihin tuh. Nah, itu buku itu yang saya beli juga bisa, anehnya dia bisa ngejelasin apa yang Tuhan-Tuhan yang kamu piara itu sebenarnya, kata buku itu, bukannya Tuhan-Tuhan itu yang miara kamu yang piara dia. Saya bilang iya juga ya. Baru-baru nggak bikin kotor katanya, kata buku itu. Loh, iya bener memang kotor, capek. Ya udah, wah iya bener ya. Udah, tapi saya udah yakin begitu, langsung saya tinggalin itu agama semuanya. Ini berarti nih Islam nih udah bener nih. Saya belajar ternyata udah sampai terakhir. Saya baca inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Agama yang diterima Allah adalah agama Islam. Waduh, di situ baru saya nangis. Allah. Waduh, ya Allah, selama ini saya salah nyembah. Ngocor yang ada berhenti baca terus sambil itu, ya Allah. Aduh. Bener-bener di situ nggak ada berhenti gue nangis bener-bener. Ya Allah, ampun gue ya. Sampai ya. Pokoknya kalau ingat dulu, aduh, nangisnya nggak tahu kayak gimana. Masya Allah. Ini ya apa? Udah gitu, belajar sendiri di kamar. Udah saya belajar sendiri. Orang tua saya tinggal berdua nih sama orang tua saya. Ya, saya tinggal sama orang tua saya. Orang tua saya dulu sekitar umur 70. Dia suka duduk di pintu, di belakang pintu, di depan di ruang tamu. Ya, dia duduk pakai bangku nyender, terus kakinya suka di atas bangku bundar. Di atas bangku bundar itu. Oh iya, ngerti. Iya, ngerti. Maksudnya ngerti gimana coba? Iya, itu kan di kursi, terus di depan kursinya itu ada kursi yang bulat gitu kan? Yang dudukannya bulat, kakinya nanti naik ke situ kan? Ngerti? Iya. Di bawahnya nggak ada karet. Iya, yang kayunya berarti kursi bundar kayu gitu. Enggak, besi. Dia besi, cuman di bawahnya nggak ada karet. Begitu dia digeser sama kaki dia bunyi. Oh, kirain tuh yang busa yang di atasnya yang buat pantat itu. Lanjut kok, ngerti. Saya belajar di kamar sendiri, belajar otodidak. Belajar, udah beli buku, terus belajar sholat, segala macam semua. Nah, udah gitu saya sholat nih, ceritanya. Belajar sholat. Setiap kali saya takbir, Allahu Akbar, belajar kan ya. Itu bangku, orang tua saya, setiap kali udah habis takbir, Allahu Akbar, itu dia itu kakinya turun terus ngegeser bangku itu. Nah, saya tahu dia itu bangun. Dia masuk, dia jalan keteplak ke kamar saya selalu. Saya berada di kamar. Ya, dia dari ruang tamu masuk ke dalam ke kamar, ke tempat terus saya tahu nih. Begitu pas dia buka pintunya kan bunyi itu, gitu ya. Langsung saya lagi berdiri itu sholat, saya ngejubrek langsung. Oh, dibatalin sholatnya ya? Saya batalin. Saya batalin, saya belajar. Saya udah pura-pura tidur, selesai. Ini yang anehnya, ini dia bisa terus-terusan begitu tiap hari pasti dia begitu. Tiap kali takbir itu dia kakinya pasti ngegeser bangun. Dia lagi pas-pasan. Diwaspadain. Batalin lagi. Besokannya begitu batalin lagi terus-terusan. Saya bilang, aduh, kok aneh amat ini Islam ya. Aneh amat sih bener-bener ya. Setiap saya habis takbir, dia selalu begitu. Tapi saya pikir ini Islam bener. Saya tahu nih pasti ada yang nggak bener nih, ada yang ini saya rupanya saya udah belajar apa. Rupanya ada setan itu paling nggak demen orang lihat wudu, sholat, segala macam itu setan nggak demen. Betul nggak? Betul. Saya pikir ini didorongnya pasti sama. Didorongnya bukannya berarti orang tua. Iya, dikasih tahu. Oh, iya. Anakmu sholat digituin kali kok. Iya.
kurang aja misalnya. Begitu sampai itu terus begitu, suatu saat saya kebaca juga itu buku. Kalau mau masuk Islam secara kafah, fikulufi silmi kafah, katanya kan begitu. Harus ini, harus apa tuh, sungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh. Ya udah dah, saya terusin aja dah. Begitu pas udah saya takbir, Allahu Akbar, dia masuk ke dalam, keteplak dia buka pintu. Begitu dia buka pintu, saya nggak ngajak, saya diamin aja. Dia ngeliat saya langsung, lu mau jadi abang-abang ah? Mau jadi apa? Jadi abang-abang. Abang-abang tuh nggak abang-abang? Enggak. Yang suka pakai peci, kalau jual sate, dorong-dorong. Masya Allah, abang-abang. Ngerti. Iya. Kalau sholat itu tuh abang-abang. saya orang Betawi. Sial. Aduh. Saya juga pakai peci itu juga saya terusin aja adalah. Karena dia tinggal berdua sih sama saya. Coba kalau masih banyak anak-anak yang lain, saya langsung diusir barangkali. Biasa dah, malah suka diusir-usir. Yo, sudah lagu lawas itu. Kalau saya yang diusir, waktu dia juga mikir. Ya udah. Tapi dia malah rajin suruh saya pasang sio, suruh sembahyang. Kok saya nggak mau. Saya disuruh bersih-bersihin, saya ya udah saya bersih-bersihin. Rajin dia nyuruh dia saya gitu. Hasan pasang sio. Ya, tapi saya nggak pasang. Saya keluar. Terus-terusannya begitu. Oh, yang bakar dupa itu ya? Hah? Bakar dupa itu. Pasang sio itu bakar dupa itu bukan? Nggak kedengaran apa sih? Enggak, itu yang kalau pasang sio itu yang bakar dupa gitu kok. Dibakarnya dia kan segitiga. Kalau sio panjang, ada kayunya. Oh iya. Itu hio. Kalau dupa segitiga, dia berupa kayu. Itu. Nah udah gitu ya udah dah. Pas udah begitu, terus begitu saya belajar. Udah selesai udah begitu. Sampai di situ saya udah tahu begitu. Terus saya ke Lauce, Masjid Lauce. Saya minta dibikinin. Saya belajar agama. Masjid Lauce. Masjid Lauce di Kartini. Daerah kota. Keren. Bapak di mana ini? Ini aku di Jakarta. Domisili dekat kok. Beda-beda domisilinya kok. Ini posisi lagi yang Ponorogo ini. Kalau domisili sih Denpasar. Oh, Ponorogo. Saya di Jakarta Barat. Jadi kalau Masjid Lauce itu Jakarta Pusat. Masjid Cina. Saya di situ belajar agama. Ya, saya udah belajar agama berapa lama di situ. Ya, udah gitu. Udah saya belajar. Terus itu saya minta dibikinin sertifikat. Udah akhirnya tuh sudah gitu saya belajar agama gitu. Pas sudah setahun kemudian saya kan badan udah nggak kepanasan lagi, udah biasa denot. Masya Allah. Udah gitu ini ya, saya masih belum kata ceritain tentang ayat hujan ya sama orang-orang, mau Ustadz enggak. Saya pikir saya dikasih kelebihan turunin ayat hujan. Nggak tahunya saya bola kayak jangan. Saya tulis lagi, batunya masih ada, saya tulis lagi. Begitu saya tulis, langsung di jantung saya, di hati saya itu bisa ada yang ngomong, tapi saya di hati saya juga, tapi itu aneh loh, bisa begitu ya. Bukannya di kuping saya, tapi di hati saya. Apa kamu belum yakin sama Islam? Saya kok kayak ada ngomong begitu sih ya. Udah hilang. Udah yakin. Saya udah yakin. Emang ini kan gue kepengen hujan doang. Emang gak boleh. Itu. Udah suara saya nggak ada lagi. Itu siang-siang. Itu saya tunggu sampai sore, sampai 5:30. Begitu saya taruh di bawah pohon, itu berarti keempat ya. Bukan percobaan, berarti saya kepengen hujan. Saya taruh. Begitu saya taruh di ujung sejauh mata memandang itu tuh ada kilat. Saya kaget. Bisa sampai begitu ya? Begitu baru taruh. Saya bilang ini jangan-jangan nggak boleh ya.
gitu. Ada bisikan, ada perasaan, bukan bisikan, itu ada perasaan kayak gitu. Begitu saya masuk, gak lama memang udah gitu ngumpulin awan, ngumpulin awan, angin kenceng, ke dalam-dalam adem banget ya. Begitu udah saya duduk, orang tua saya kan lagi pada ngobrol-ngobrol semuanya. Orang tua saya sama kakak-kakak saya tuh, saya duduk di samping. Begitu lagi hujan begitu, gempa. Kaget nih. Saya bilang, kok orang tua saya santai aja ya sama abang-abang saya, sama kakak-kakak saya, kok biasa aja sih. Waduh, nggak boleh lu ini lu. Nulis ayat gini nggak boleh kali ini. Itu pikiran saya teh. Waduh. Pada tenang-tenang aja. Kalau itu misalnya di gempanya itu bareng-bareng, dia juga kaget, maka selesai. Saya pikir itu bencana alam biasa. Tapi ini saya sendiri. Kalau saya sendiri berarti untuk saya sendiri dong. Waduh, ini nggak boleh lu, berarti lu. Wah, coba deh nanya-nanya deh. Begitu saya nanya, ya, saya udah lihat nanya-nanya. Bener, ternyata nggak boleh itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh begitu, kayak semangat wafak juga kali. Jadi kalau memang diperbolehin mah bikin wafak segala macem, taruh di kantong buat jualan. Lama-lama orang males sholat, ke masjid sepi, sholat sepi. Jadi dia pakai wafak aja jualan. Jatuhnya isim ya? Isim jadinya. Iman. Jadi Nabi Muhammad berperang melawan itu kekafiran itu kan salah satunya itu. Yes. Lalu pakai begitu. Soalnya saya apa? Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena memang saya dikasih gempa. Kalau nggak dikasih gempa berarti boleh. Saya dikasih peringatan. Cepet nangkapnya ya, Kok Asep ini cepet nangkapnya loh. Iya, pada saat itu saya dikasih bisikannya ke situ, bukannya perasaannya ke situ. Perasaannya ke situ, wah nggak boleh lu ini lu gitu perasaannya. Jadi saya pikir Nabi Muhammad itu kan dia perang itu supaya orang-orang tuh jangan membuat jimat kayak waktu itu. Iya, menjauhi kesyirikan gitu loh. Itu kan nggak boleh. Ya, itu itu termasuk salah satu dari 4 bentuk kesyirikan itu. Nah, itu maka masjid sepi. Orang kan salah satunya kan kalau masjid kan mau sholat minta rezeki juga supaya jualan rame itu kan. Nah sekarang kalau di kampung-kampung saya lihat juga banyak orang pakai benang lah perutnya lah, pakai digantungin kalungin segala macam semuanya gitu, jimat-jimat kayak begitu. Jadi sebenarnya itu kalau yang saya alamin berarti itu boleh. Pokoknya kita disuruhnya sholat aja gitu doang. Udah gitu ya udah. Nah terus sampai suatu saat saya ngobrol-ngobrol sama ini kan harus saya sampein loh. Jadi karena memang Nabi udah nggak ada, jadi kita yang nerusin siapa? Ya kita yang nerusin. Umatnya kan ada juga. Sampaikanlah, walaupun cuma 1 ayat, sampaikan apa tuh berita tuh walaupun cuma 1 ayat kita sampaikan, itu maksudnya itu begitu supaya nanti orang-orang kafir di akhirat nggak bisa mengelak lagi. Sorry. Iya dong. Jadi yang nyampein tuh kita semua, kita harus nyampein. Cuman perkaranya kalau begitu kita udah sampein, terus malah dia ngajarin kita, kayak misalnya disampainya ke agama Buddha, kayak agama apa segala macam. Banyak kan kalau agama Buddha, saya kan kalau saya nyampein sama keluarga saya nih, ke koko saya, kakak saya nih, saya sampein, ini ada agama, ya, agama Islam, ini ternyata agama ini yang benar nih. Waduh, dia nggak percaya. Sama kayak saya waktu itu, namanya belum dapat hidayah tuh begitu, masih dibantai sama dia. Saya jelasin, saya terangin begini. Terus panjang lebar nih agama Buddha nih. Saya nih jadi sama kakak saya nih ngobrol tentang agama, saya sampein. Baru dia lama-lama ngerti. Oh iya kalau gitu Islam bagus ya gini. Ya. Itu udah. Saya pulang. Dia punya anak kan agama Kristen nih. Fanatik. Ngobrol dia. Kedua. Ngobrolin masalah apa. Sampai akhirnya pas besok ketemu lagi sama saya, koko saya. Ngobrol. Dia bilang, Sen, ya kenapa? Islam jelek. Loh,
Oh, dimakan juga omongan anaknya itu ya. Siap. Terus kok Didoktrin lagi. Wah, saya tahu nih orang nih si Acun nih bener-bener nih anaknya kurang ajar banget. Gue capek-capek ngejelasin dibantai. Sampai akhirnya dia menghina Islam nih kakak saya ini yang saya udah jelasin begitu. Innalillahi. Terus. Wah, saya bilang ya udah dah nggak apa-apa deh. Yang penting saya udah nyampein. Oh, supaya... kok nggak ada ini. Kok Hasan nggak ada perlawanan balik? Loh, kalau kayak begitu gitu dia sampai menghina Rasul, mas saya kan harus saya matiin orang. Susah. Enggak, maksudnya di ini gitu loh, apa namanya enggak gitu. Itu Takia tuh si anak lu. Udah nggak mempan. Siap. Nggak mempan. Pokoknya udah semua saudara saya kasih sampein begini. Itu ada yang terima, ada yang kagak. Yang terima kayak adik saya nih, terima dia masuk Islam. Alhamdulillah. Masuk Islam. Dulu jangan ini dulu nih. Begitu udah masuk Islam, saya didik, saya ajak sholat segala macam. Dia jualan martabak waktu belum masuk Islam rame. Begitu masuk Islam dia jualan kok kagak. Waduh, diuji itu. Nah, terus gimana? Sikap dia gimana? Ya saya kan akhirnya kan pisah rumah. Waktu itu masih nyatu sih saya ajarin terus-terusan sampai 6 bulan. Dia jualan martabak rame-ramenya pas gue masuk Islam sih jalan sepi. Saya tinggal gue keluar dari Islam. Alah, gue bilang, oh begitu sih lu nggak tahu uji banget. Saya tahu. Ya udah terserah lah. Yang penting gue sampai 2 kali lu dia. Sampai 2 kali dia udah saya jelasin lagi. Akhirnya masuk lagi jualannya sepi lagi. Aduh, kasihan itu. Makanya itu mualaf makanya mesti dibantu tuh di situ. Dia punya hak. Iya, emang dia punya hak. Mualaf punya hak. Ujiannya berat tuh, mualaf tuh. Soalnya memang gimana ya, kalau misalnya nggak dibantu mualaf, itu keadaannya dia tuh udah terbalik. Dia kayak gimana ya? Itu memang bener. Saya sendiri kan memang kan jadi ya walaupun saya memang ini saya udah berjanji, saya mah nggak mungkin sih pakai sertifikat minta begitu, nggak pernah sampai naudzubillah jangan ya paling kita minta rezeki yang mau gimana gini kan biar jalan gitu. Walaupun keadaannya gimana gitu. Jadi saudara saya ada lagi satu lagi masalah soal ini. Bentar, berarti ada sekarang statusnya ini ya masih tetap non muslim ya? Enggak gantung. Jadi saya udah ngomongin lagi, dia udah keluar. Terus dia masuk lagi, terus dia keluar lagi. Nah, ini jadi nih sekarang dia nih Cun, saya bilang sama dia, agama Islam itu bukannya lu seperti main catur. Udah kalah, udah. Lu bisa main lagi, nggak bisa saya kayak begitu. Nggak ada game overnya ya? Kasih ini aja kok, alam kabut ayat 2-3. Alam kabut. Iya, 2-3. Jadi mohon sebentar ya. Jadi yang masjid disebutkan tadi Ko Asin itu, Masjid Lautse itu berada di Jalan Lautse, Jalan Karanganyar. Iya, betul. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dekat Pasar Baru. Iya. Itu di sana itu. Keren. Di sana itu sebentar saya jelaskan. Di sana itu kampung Chinese semua. Rata Chinese. Jadi untuk sementara waktu itu pendirinya, yang ini gambarnya ya. Gambarnya. Ya. Ini pendirinya, ini ruko. Nah, ini pendirinya, ini dalamnya. Ini semua pengurusnya. Ini suasana Jalan Lautse. Aku pernah kos di sini kok. Oh, gitu ya. Nah, ini pendirinya nih. Ya. Iya. Nah, ini gitu. Jadi China semua loh pengurusnya itu. Iya, betul. Itu kok Selayar lanjut. Keren, oi. Keren serius. Kerennya di mana? Iya, etniknya kental gitu, kerasa di masjid itu. Dan itu boleh loh. Lu belum tahu aja di Bandung pun ada itu. Di Bandung juga sama, Masjid Lautse juga ada. Bandung juga sama. Lautse juga namanya. Iya, Bukan. Lautse juga ya? sama. Keren. Pantasan jalan itu
pantesan jalan itu dinamai Jalan Laut ya. Karena kalau sebelahnya Jalan Kartini loh itu. Dia doang yang berbeda nama. Soalnya kalau masjid Chinese itu dia ini meriah, dekorasinya tuh meriah gitu. Seneng liatnya, penuh warna. Iya betul, dia masjid kan merah itu maksudnya kan biasa tuh kan kelenteng. Jadi dia dengan niat supaya orang-orang Cina yang lihat itu ngeliat kelenteng, jadi kalau dia mau, dia di situ ada keterangannya itu masjid. Tuh, kan dia kan penasaran, kok masjid kok begitu merah. Jadi dia kayak ini masjid Cina nih, dia coba, jadi dia nggak ragu-ragu, dia masuk. Banyak yang masuk Islam di situ di Masjid Laut. Masya Allah. Gitu. Jadi tugas saya mas sekarang kalau udah Islam begitu, ya lanjutin aja, terusin aja. Terus kalau misalnya ada yang perlu dia memang mau nanya tentang ini ya saya jelasin. Gitu. Yang penting pegang satu Islam jangan sampai terlepas. Kita harus masuk. Ada Islam. Sekarang aktivitas apa kok? Aktivitas apa sekarang kok? Kerja di Amoy Tour, cuman sekarang lagi di lockdown. Jadi nggak ada, jadi nganggur dulu, udah mau nggak mau. Iya loh, ini apa tour and travel, aduh itu langsung kena semua. Iya. Yang di Bandung pun close semua tuh, yang di Jalan Riau close semua tuh satu deret. Iya, tour and travel kok. Semua ada hikmah di balik itu kok. Hampir semua bidang kok, bukan hanya itu aja, hampir semua bidang kita kolaps ya. Ya mudah-mudahan aja ini ada. Kak Hasan, tapi kalau yang mau daftar dulu boleh kan kalau mau umroh? Nah, kalau bukannya daftar Pak bayar duit, bukan. Cuman kalau insya Allah kok kalau saya ada duit nanti, terus kalau dibuka tur pas sembuhnya gitu. Nah itu aja janji begitu aja, bukannya berarti daftar mesti bayar panjer. Sayanya berat kalau dipanjerin mah, bos sayanya. Itu kan beban itu. Tanggung jawabnya tuh jangan katanya dianggap enteng begituan. Iya loh. Ngeri banget itu, dana haji kan ditanya itu. Buset main. Kok Hasan belum pernah umroh kok Hasan? Alhamdulillah, walaupun saya tinggal di tempat yang orang miskin, termasuk pokoknya saya kerja mau berapa ratus tahun juga nggak bakalan sanggup dah untuk umroh begitu haji. Ya saya ditaekin. Itu Alhamdulillah. Ya bukannya. Iya itu ditaekin juga karena memang kebetulan waktu itu belum ada travel umroh, belum. Jadi bos saya anaknya kan kuliah di Madinah, ada kenal sama orang menteri luar negeri di Arab gitu. Jadi dia ada kedutaan besar di Indonesia, ngobrol, jadi dia suka ngislamin orang juga. Jadi saya punya bos juga suka ngislamin orang juga di Bonas, di Gelangan Remaja situ. Jadi saya kebetulan dapat undangan umroh dari, kalau yang umroh beda ya, kalau yang umroh mau dari teman saya yang umrohin saya. Si Asem nih umroh, disuruh umroh, ya udah saya boro-boro padahal mau surat-suratnya gue kagak lengkap, dibikinin semua sama dia. Masya Allah. Dibikinin semua nih si Asem nih, diurusin, dibeli. Saya bilang nggak bisa gini, apa yang nggak bisa dibeli? Dia bilang gitu, beli. Waduh, ya udah dah, saya dibeliin semuanya surat-surat. Biarpun mahal gue dibeliin sama dia. Saya berangkat, alhamdulillah. Udah nggak lama kemudian ada undangan lagi dari Arab Saudi. Jadi gini, adik saya yang katanya saya udah ini, yang dia kan syahadat lagi, udah syahadat lagi. Terus kebetulan syahadatnya tuh sama orang Arab itu, duta besar, diumrohin, dihajiin, haji gitu. Langsung haji. Ya tapi nikmat ini Allah. si Ancun ini emang dasar dodolnya gimana ya? Dia sampai di rumahnya dia, kan saya udah misa, sampai di rumahnya dia keliling-keliling, dia ngomongin sama orang-orang kampung, gue mau naik haji nih, wah bangga. Akhirnya jadi batal gara-gara gitu loh. Orang nggak boleh ria begitu ya. Iya betul.
kenapa jadi begitu diomong-omongin kemana mau naik haji, waduh kayaknya bangga banget. Saya akhirnya pas nggak jadi, kemana Cun lu katanya mau naik haji? Agak, wah haji batal, haji batal. Itu kan bukan haji mabrur, haji batal. Akhirnya Haji Tanah Abang ya. Hah? Jadi Haji Tanah Abang, haji batal. Jadi itu dia, bos saya bilang ini si Ancun bukannya apa-apa, dia masih belum paham masalah soal naik haji, gini-gini aja nggak bisa. Jadi bos saya tuh maunya tuh ke saya, coba kamu aja. Loh saya bilang saya nggak punya duit buat ongkos ininya segala macam, dikasih 5 juta buat ongkos di situ, buat dia punya nextnya segala macam, saya di iniin buat bayar dam segala macam. Itu kalau si Ancun mah dia nggak mau, dia mah bukannya katanya anak buah bos saya. Si Ancun juga nggak ada duit. Akhirnya jadi haji batal, dia ngomong-ngomong, padahal surat-surat udah diserahin. Akhirnya begitu. Jadi saya yang naik, saya bilang aja, Cun, coba lu cari yang orang di Cina Islam, Cun, ya yang naik jangan gua. Nggak ada, dia udah cari juga nggak ada. Jadi tapi gimana nih Cun, lu nggak bisa pergi. Akhirnya lama-lama ya udah saya bilangin ke bos, akhirnya bos saya disuruh saya yang lanjutin. Begitu pas besok mau ditutup, saya punya dimasukin hari itu langsung. Waduh, ini untuk hari ini gitu. Kalau besok udah nggak bisa lagi. Jadi saya masuk, saya yang berangkat. Ya udahlah. Alhamdulillah. Jadi nggak jadi ikhlas nih Cun ya. Katanya ikhlas, ya udahlah katanya. Ikhlas ada ikhlas. Ikhlas ya udah dah. Itu ceritanya ya kok. Iya, namanya orang Cina Islam itu, kalau yang dari bukan anaknya ya, kalau dia yang tadinya di luar Islam, begitu dia masuk Islam, dia pasti ada kisah tersendiri. Dia nggak bisa katanya main masuk begitu aja, kecuali dia kawin. Lalu dia kawin, dia nggak punya kisah. Dikawin, masuk Islam, udah kisah, nggak ada ceritanya tuh dia. Tapi kalau dia memang bukan dari kawin, dia masuk Islam, dari dapat hidayah, maka itu perjalanannya ada catatannya. Nggak bisa katanya begitu. Ada kisahnya. Nilainya lebih. Iya, nilainya. Jazakallah khair. Kok ceritanya kok, Masya Allah, ini apa ya? Asen tuh banyak dikasih kemudahan, serius. Banyak dikasih kemudahan untuk mengenal Islam dari awal itu loh. Aneh tapi nyata ya. Iya. Insya Allah dicintai Allah Azza wa Jalla kok Asen ini. Amin. Allahumma amin. Kalau ada apa kok jangan segan-segan menghubungi kita di sini kalau ada mualaf yang terlantar, teman Koko atau siapapun itu, jangan segan-segan hubungi kami di sini. Gitu kok. Apa itu segan-segan apa dong contohnya? Maksudnya kalau ada mualafah butuh bantuan gitu loh. Kami akan turun. Oh, ya saya termasuk perlu juga kalau memang beliau perlu, tapi saya nggak mau pakai begitu, mesti minta-minta kan kagak boleh. Kayak begitu itu mana boleh. Jadi kalau memang ada dari sononya, kalau misalnya saya udah setahun lebih nih, ya terima aja apa adanya, udah aja lah, nggak katanya nggak mau, saya mau gitu-gituan begitu. Jadi kayak si Ancun sekarang, dia jualan kembali lagi kayak dulu, cuman dia ngembang. Maksudnya gini kok, maksudnya apa? Bukan ini doang loh, bukan soal ekonomi doang. Kalau misalnya terancam keselamatannya, nah kan kok Asen nggak bisa sendiri ya kayak gitu kan? Udah pernah di Lauce perempuan. Jadi dia masuk Islam di keluarganya, ketahuan perempuan nih. Dia masuk Islam, ketahuan keluarga, langsung di kandangnya, di kamar, di palang itu pintu depan dikunci, digembok. Innalillahi. Kepalanya digundulin dulu sama dia. Digundulin. Bapak. Persekusi fisik ada. Waduh, nggak tahu. Digundulin udah. Iya termasuk. Udah gitu saya di Lauce. Baru dia suatu saat terlepas. Dia datang ke Lauce.
Udah datang ke Lauco, dia cerita, waduh saya begini, tapi dia kepalanya ditutupin kain, dia kan udung jadinya. Oh dia cerita begini, gua masuk Islam begini tuh. Jadi kena batunya juga. Akhirnya udah Masjid Lauco yang tanganin kayak begitu mah. Oh gitu. Oh, alhamdulillah tuh kalau misalnya Masjid Lauco juga ini ada apa? Ada di pesenangan. Di sana komplit itu. Siap. Iya. Ada lagi yang orang dari Kristen mana gitu ya masuk Islam, sampai akhirnya dia kembali lagi karena memang suka begitu sih, suka nggak mau ngasih tahu. Dia masuk Islam, dia masuk ke masjid, suka diem aja begini. Akhirnya lama-sama sama saya kan ketahuan, saya ajakin sholat. Begitu saya lihat dia wudhunya udah nggak beres nih orang nih. Wudhunya kok begitu sih? Saya nanya, rupanya dia non-muslim. Non-muslim tapi mudah. Iya, yang dibasuh apa? Bahu sama lutut yang dibasuh. Iya, dia cuma nengok-nengok ke saya aja begitu, nengok-nengok gini. Tapi kan saya cepet. Jadi dia bingung kemana itu arahnya gitu. Jadi ketahuan banyak loh. Banyak. Ini kalau di tempat sini nih ada lagi orang perempuan juga masuk Islam. Terus keluarganya Kristen semua. Keluarganya Kristen semua. Itu anak malam-malam disuruh duduk di tengah-tengah, dikelilingi sama keluarganya semua. Itu Tionghoa atau bukan? Bukan di masjid ini mah. Enggak, Tionghoa atau orang sukunya? Tionghoa. Oh, Tionghoa. Dia di tengah-tengah begitu dikelilingin. Apa tuh nggak? Lu mau keluar nggak dari Islam? Begitu. Nggak mau di mana? Diludahin, kelilingnya tuh ngeludahin dia semua. Mending ditonjok serius. Tonjok, ludah tuh baunya nempel. Itu ditonjok juga sama juga nggak enak lah. Kagak bau tapi. Ya, terus gimana kok? Yang diputerin itu terus gimana akhirnya selamatnya? Waduh, udah gitu pas dia sampai diludahin begitu, saya lagi diceritain orang, terus orang itu dipanggil sama orang. Aduh, sayang banget. Gimana ya? Berarti banyak ya gelombang mualaf dari Tionghoa itu, cuman yang bisa apa namanya? Bisa kita take care itu sedikit karena banyak yang nggak cerita ya kok ya. Iya, kalau dulu belum ada bukti. Ya udah gini. Hasan suaranya kayak robot. Putus kok. Dulu, udah belum? Lanjut dulu. Nggak ada terjemahannya. Nggak ada terjemahan. Adanya buku kitab kuning. Jadi pada nggak ngerti. Mestinya sih dari zaman dulu kalau ada terjemahannya udah banyak orang Cina sekarang masuk Islam. Iya. Karena ini kan terjemahan kan tahun 19-an ya atau baru ada ya. Gitu. Tahun 70 kan ada terjemahan tuh. Terjemahan yang tadi ada bahasa Indonesianya, kalau dulu bahasa Arab dulu mah harus ke ada terjemahan Jawa itu kok pakai Arab Melayu itu kok. Kalau orang Cina mana ngerti gitu Pak. Iya. Jadi banyak udah mulai banyak tuh. Aduh, suaranya sayang. Cari posisi dulu kok biar gak robot kok. Iya. Iya. Sekarang Islam kan udah nyebarnya kan udah kemana-mana. Jadi sekarang ya mesti kasih tahu. Kalau saya ada mualaf gitu, saya kasih tahu. Kamu kalau misalnya memang udah masuk Islam, kalau memang mau masuk Islam, masuk aja. Terus kalau misalnya mau sholat, hati-hati. Lihat dulu posisinya. Jangan main langsung kasih tahu ke orang tua kamu. Jangan, Pak, saya mau masuk Islam. Mak, saya mau masuk Islam. Jangan. Itu mualaf, kamu mesti lihat posisi kamu sendiri. Posisi kamu tuh mesti lihat. Kamu udah mampu belum nih? Untuk misalnya kalau sampai terjadi diusir, udah bisa belum ngontrak rumah sendiri? Ngekos, atau beli rumah,
atau beli apa. Kalau misalnya mampu, nggak usah takut. Tapi kalau belum mampu, kamu harus mikir panjang dulu. Kalau sampai diusir, itu kamu mau kemana? Banyak. Ya kan? Jadi begitu kalau udah masuk Islam, kamu mesti tanya dulu, Mak, itu ada temen anak orang Kristen, atau Pak, anaknya masuk Islam. Terus waduh, gimana tuh? Gini. Wah, kalau gua sih gua matiin gua tuh anak, asal gua usir sama gua mah. Itu lu udah kalau udah sampai ngomong begitu, jangan sampai kebongkar lu. Bisa sama itu. Bapaknya ngomong begitu, wah seksa sama gua saat gua masuk Islam. Lu awas, lu hati-hati lu ya. Tuh, misalnya dianjing, udah lu hati-hati tuh. Lu tahan dulu sholat, jangan sholat dulu, udah gak apa-apa. Jajaki dulu gitu kok ya. Hah? Jajaki dulu gitu, meraba dulu bagaimana sikap orang tua ini kalau saya seandainya jadi Islam begitu ya. Jangan main langsung gitu aja. Kalau saya sih waktu itu laki. Saya laki, gede. Kalau dia mau macam-macam saudara-saudara saya sama saya, ayo. Silakan aja. Betul. Dia nggak berani. Orang tua saya sama saya, kalau saya di apa-apain juga saya nggak berani kalau sama orang tua emak. Tapi kan orang tua saya kan butuh saya, ya kan. Jadi dia juga nggak berani ngusir. Nah kalau sama saudara saya, dia paling ngegencet saya. Saya kan kerja kan sama Koko waktu itu, ya kan, kerja sama Koko. Jadi dia udah tahu saya Islam. Dia tuh nggak pakai caranya tuh sistem lu mau keluar dari enggak, lu mau keluar dari Islam enggak, pakai caranya digencet gitu. Dibikin susah ya di kerjaannya, di tempat kerja. Pokoknya kalau gerak, misalnya nih saya waktu itu kan dia kan tanggung jawab saya tuh tanggung jawab manajer, ya. Tapi saya bukannya ditempatin di kantor, dia kan Indo Jaya Mobil. Indo Jaya Mobil, jadi ada cuci mobil, di kolong mobil segala macam. Dia punya orang lainnya ya ilah sekolah SD, sekolah SMP dimasukin ke kantor, di bagiannya kantor. Saya ditugasinya, adik saya sendiri ditugasinya tuh di cuci kolong mobil, gaji tuh. Tapi tanggung jawab manajer. Saya mesti tanggung jawab semuanya. Ada kesalahan dari orang kantor. Aduh, politik kantor. Kalau orang kantor yang salah, saya diomelin. Anak-anak yang lain pokoknya salah gini. Jadi kalau saya disuruh cuci mobil, gerakannya tuh nggak boleh katanya kayak ini. Orang-orang kan gerakannya biasa aja, saya shot. Kalau lu gerakan gimana dong? Lu mesti geraknya gini, ini dong gini. Apa maunya gimana? Maksudnya mau mecat tapi nggak tega gitu ya? Mau dikerjain sama dia. Bukan, saya keluar. Saya keluar, saya nggak kuat lama-lama. Saya keluar karena saya tinggalnya sama orang tua. Orang tua itu kan rumahnya kan rumah orang tua saya tuh. Iya. Orang tua saya tuh ditanggung sama dia biayanya. Paham nggak? Iya. Jadi saya juga ibaratnya tuh tinggal di situ. Itu rumah dia yang iniin. Itu rumah kan rumah siap. Rumah siap tuh artinya rumah boleh sewa, tapi tanah boleh sewa. Itu rumah orang tua saya, tanah sewa. Nah itu rumah suatu saat dituntut sama yang punya. Saya tinggal di situ. Itu dituntut. Sekarang nama kakak saya itu dibalik tuntut lagi. Akhirnya kalah. Suatu saat belakangan tuh kalah. Nah saya waktu itu pas udah keluar dari tempat kerjaannya, saya balik pulang ke rumah. Lu kalau misalnya besok nggak masuk, lu diancam gitu. Masuk kerja maksudnya. Lu tahu sendiri lu. Iya masuk dah. Ini gue bisa diusir dari rumah ini. Akhirnya saya masuk lagi kerja. Begitu masuk lagi digituin lagi terus, digencet. Sampai akhirnya Allah turunin banjir. Habis itu toko banjir, semua barang-barangnya pada banjir. Allahu Akbar. Saya disuruh datang tapinya, lu ke bengkel itu rapi-rapin. Saya ngerobok akhirnya tuh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa dah, saya rapi-rapin. Begitu saya pulang, sejak dari situ udah tutup dia, barangnya pada hancur semua, terendam. Nah begitu jadi ceritanya. Daerah mana kok itu kok? Daerah Tanjung Duren. Mangga Besar.
Oh, Tanjung Duren. Oh, anu, Kedoya sana ya, Tanjung Duren. Belakang pemadam. Iya betul. Belakang pemadam. Iya betul. Jadi memang sekarang kalau misalnya untuk mualaf yang memang dia baru masuk, kalau memang dia ada masalah, kalau nggak dibantu dia bingung loh, bener. Soalnya kalau orang anak yatim masih bisa ada ini yang ngayomin ya. Iya, Biasa. betul Pak. Betul. Tapi kalau mualaf, begitu dia masuk Islam, ketahuan sama orang tuanya, dia punya hartanya diambil lagi semua loh. Iya. Termasuk hak warisnya dia cabut. Kosan. Wih, Pernah dengar nggak ceritanya Bang Adam Fatih itu yang Aji cerdas, dia masuk Islam diusir sama orang tuanya loh, dia sampai tinggal di masjid loh. iya. Tinggal di masjid dia 2 tahun di masjid tidurnya. Nah, Iya. maka itu. Kalau kamu sih enak masuk Islam, udah berumah tangga ya. Apanya enak, saya juga sampai koasen aja nggak tahu kalau saya mau ceritain mah kisah saya mah sangat menyedihkan koasen. Ya cerita aja. Janganlah malu. Udah kemarin. Saya tidak mau dikasihani sama orang. Belum, Ya. kalau Sivana mah belum. Mumpung ada koasen juga di sini ya, berbagilah. Udah kemarin dia. Ada Tapi lagi, masih kurang seru. Bang Handi ada lagi yang lebih sedih tapi saya belum ceritain. Oh iya. Penginjil jalanan ini dimasukkan enggak nih? Itu Bang Zulkifli tuh. Ya, oke. Cuma Kick aja. Iya, kick aja. jadi gini kisahnya ya. Kemarin itu Bu Farida beri nomornya Koasen. Ini hubungin nih. Ya saya hubungin beliau 3 hari, hampir 3 hari ya kok ya. 4 hari ya baru sama hari ini ya kok. Iya. Baru bisa masuk ya kok. Ya. Iya. Ya alhamdulillah. Ya, cuman itu aja sih kita semacam Koko cerita itu semacam memotivasi simpati kita, terus kemudian memotivasi juga teman-teman di luar sana yang sedang mengalami kesulitan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu tujuan kami kok nggak ada yang lain. Acara ini Iya betul. bisa. Gimana? kok. Nah, ditonton lagi katanya Ustaz Sugi. Oh Jadi iya video ini. dong. Iya ini saya live kan ini kok. Ini live kok. Ya, Di YouTube. saya live kan. Oh, kalau live bang. Tapi masih bisa ditonton Nanti lagi dikasih- besok gitu ya. Bisa. Nanti dikasih linknya kok. Oh, iya. Kita kasih linknya nanti cuma kok. kurang lengkap saya kok. Karena saya baru datang terus Kokoh yang masuk kedua tadi baru saya live kan. Di edit Oh, nanti jangan- ada jangan yang lengkap Ibu Sonya. Ibu Sonya di- yang lengkap. Ya, saya lengkap. Oke. Innova Channel yang Iya. lengkap itu, mulai dari awal. Kok tahu, Bang? Aku kan pemantau. Koasen Oh, gitu. udah cerita yang hujan Koasen. Udah. Tadi udah. Oh saya Tadi udah ketinggalan kamu ya. kemana? Saya ketinggalan dong. Kan udah kemarin di Ya. channel kamu juga. Iya tapi kan kayaknya saya kalau nggak denger cerita Koasen tuh kayaknya nggak bosen-bosen gitu loh. Kacau nih. Apa iya? Mengenai hujan itu kayaknya bener-bener gimana sih di luar nalar manusia gitu Busonya loh. apa namanya busonya? Innova Channel. Denova ya. Aku Denova belum Channel. subscribe kayaknya itu. Tulis di Harus sini subscribe dong. linknya Mbak Sonya. Ya? Tulis aja linknya di di chat. Oh iya, Biar iya. kita Iya, tulis saja Bu. Tulis saja Bu. Ya. Bentar ya. Kalau Ko Asen juga mau bikin apa itu semacam channel YouTube, ya bisa kayak kita bantu di sini rame-rame. Ayo, Gitu, kok. saya nggak bisa. Apa Nah, cara-caranya? Cuman itu juga diajarin tuh Bapak Rida. HP, dengerin, mesti HP-nya yang kuat. Saya Oh, cuma 2 oh, GB, mau beli lagi juga kan tahu sendiri orang lagi lockdown begini, mau udah hampir 2 tahun ini berarti ya. Dari tahun Ya, 2020. nasib Sekarang udah masuk bulan kita ini, sama kok. 1 tahun setengah. Nasib kita sama, tapi tetap Iya. sabar. Iya, sekarang mau bikin channel YouTube juga mesti pakai HP. Pasang. HP-nya mesti berapa yang GB? 4 GB ya? Koasen. 8. 8. Itu. Ya, yang 8 GB kok. Saya 8 GB kok. Saya 2 GB. Bagaimana? Ini aja juga terus mesti ngapusin Zoom ini Masa? juga mesti ngapusin aplikasi lain. Oi,
Kosan jangan merasa sendirian ke dalam kesusahan. Saya sih cuman bisa bilang aja kalau ada yang mualaf yang susah, datang aja ke tempat saya. Nanti kita nangis bareng-bareng. Pinter. Saya juga mau ngomong nih masalah soal debat sama orang Kristen. Nggak ada artinya, bener-bener loh. Bener-bener males loh saya kalau ngeliat orang debat orang. Kasen keluar. Keluar tadi. Orang Kristen itu bukannya apa-apa ya. Aduh, kayaknya dia kalau misalnya kita mau kasih pencerahan, dia kan mau cari agama nih. Saya mau belajar nih tentang ini gimana, saya dapat hidayah gini. Oke, itu kita jelasin. Jadi enak. Kalau ini dia mau ngajarin kita, mau nyadarin kita. Tenang aja kok. Yang begini Kak Hasan ya. Nggak ketemu. Bentar kok. Ini saya kasih pengertian. Kita tidak berharap orang yang berhadapan dengan kita itu masuk Islam, tidak. Tapi netizen itu banyak yang masuk Islam asbab dari perdebatan ini kok. Itu banyak sekali, iya. Contoh dari saya sendiri ya, dan guru saya Aki Zulkifli Abbas. Asbab nonton videonya Ustadz Juma di Lampung itu lebih dari 30 orang masuk Islam kok. Oh gitu. Iya. Di Malaysia ada 7 orang. Allahu Akbar. Ya, itu sampai narik urat begitu tapi ya lu. Orang yang membuka pikirannya, mau berpikir akal sehat, ketika melihat perdebatan itu, ini Islam kok lebih menguasai kitab saya ya? Kok nggak pelintir-pelintir ayat ya? Kok yang disampaikan masuk akal ya? Nah, sementara ketika kafir, para Kristen itu mendebat kita, ayat Al-Quran dipelintir-pelintir. Iya. Ya kan, hadis dipelintir-pelintir, hadis palsu disampaikan. Nah, ini orang yang berpikir sehat, Islam ini benar ini yang disampaikan ini. Alhamdulillah banyak yang masuk Islam kok. Banyak. Yang di Makassar berapa orang aja? Nah, itu. Di Makassar itu kok. Di Makassar itu Bentar, ada Makassar. Bang Andi, bentar. Jadi yang kita harapkan bukan yang kita hadapi yang masuk Islam. Tapi yang menyaksikan di bawah itu, subhanallah. Iya, begitu kok. Iya. Ya kalau begitu sih masih nggak apa. Di Makassar juga itu kok. Di Makassar itu ada Ustadz Zulkifli Abbas, mungkin tahu channelnya beliau. Di Makassar itu udah berdiri juga Makassar Mualaf Center. Jadi kalau ada teman-teman di Makassar mengalami kesulitan, hubungi Makassar Mualaf Center Indonesia, gitu kok. Iya. Ada orang yang tadinya sangat membenci saya dan Juma. Namanya Pak Jarto dari Lampung, itu bencinya setengah mati. Tapi dia tidak menyimak video saya. Nah, ini hebatnya nih. Terus diikuti terus video saya dan video Aki Juma itu diikuti terus. Alhamdulillah dalam waktu 4 bulan terketuk hatinya, akhirnya masuk Islam sekeluarga. Kemudian mengajak tetangganya lagi, ada 2 keluarga, jadi 3 keluarga. Yang beda kecamatan ada 15 orang. Makanya saya bilang di situ aja lebih dari 30. Belum lagi yang di Malaysia, banyak kok, banyak. Itu yang kita ketahui. Dan saya yakin ada orang-orang yang tidak kita ketahui yang masuk Islam itu pasti lebih banyak. Insya Allah lebih banyak. Begitu. Iya. Pegangannya apa? Kristolog dong berarti dong kamu. Iya kok. Betul. Iya. Ya, salam kenal kah ya dengan saya segi kristologi. Koasen, makanya Koasen harus debat kalau gitu Koasen. Siapa tahu nanti dari debat Koasen bisa ada yang jadi mualaf. Maksudnya gimana? Koasen harus sering-sering masuk ke Zoom debat sama Oten. Harus sering-sering masuk ke Zoom debat. Tarik urat leher kayak tarik urat apa aja lah pokoknya. Saya nggak kuat, ngadepinnya nggak kuat. Bener. Saya sampai sekarang nih, adik saya yang di Taiwan, dia kan Kristen. Ya. Saya bilang udah jalanin aja masing-masing, saya udah capek. Cuma dia doang sih, saya kan berdua doang. Yang mau dengerin siapa? Kan nggak ada, percuma ngobrol juga sama dia. Setahun loh. Saya bilangin begini-gini, masalah soal debat, masalah soal Yesus Kristus doang.
dia itu Tuhan bagi dia. Dibilang itu kamu mempan sampai sekarang itu Kasih saya linknya bilang, lihat Nabi Muhammad. Terus udah ngeliat Nabi Muhammad, saya bilang begini-gini, akhirnya dia ngeliat Abu Somad. Lu lihatnya semuanya, lu lihatnya jelek-jeleknya. Gak bisa berkutik saya juga. Ya udah deh, saya bilang jalanin aja masing-masing, gini nggak mau. Terus aja masih terus tiap hari ngirimin masalah soal video tentang ketuhanan Yesus gini. Udah ada tertulis di Alkitab ini. Amin katanya. Ya, amin. Kok kasih linknya Jumi nih kok. Kalau saya kasih link kok, kasih linknya ini suruh masuk sini kita ngobrol-ngobrol kok. Bukan mau menghakimi ya, ngobrol-ngobrol santai kok. Enggak gini Bang Andi, mungkin bagusnya kok Asen di sini aja sering-seringnya. Jadi bisa mendengar teman-teman. Itu kan kalau mendengarkan dalam artian kan kita mendapat juga materi kan. Gitu kok Asen. Adanya maksudnya, adanya yang di Taiwan itu. Di mana sih Taiwan ya? Iya. Kasih linknya Jumi ini aja ya. Masuk sini ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Suruh jelaskan Yesusnya. Ya kita beri ayatnya sendiri, kita balikin ke ayatnya gitu. Itu kok. Saya sama juga itu. Akhirnya kan saya ngajakin sumpah sama dia. Lu maunya apa? Mau ngelihat Islam jelek, ayo. Lu mau ngelihat dari Kristen, ayo. Gak mau, semuanya apapun dia gak mau. Lu jangan pakai jurus itu dah katanya. Lu kalau mau sumpah aja sendiri katanya. Oh, diajak mubahalah gitu kok. Iya, dia nggak ngerti mubahalah, pokoknya sumpah mati nih gini. Saya bilang lu kalau lu bilang Islam jelek, iya udah, oke, ya. Lu lihat orang-orang kan pada jelek tuh, start gini segala macam, ya udah, ya kita sumpah mati gimana? Dia mikir dia, kok takutnya yang benar? Kasihan adiknya digituin. Takutnya tuh Islam yang benar, dia takut. Oh kalau gitu, dia masih kekeh juga terhadap Yesus itu Tuhan. Oh ya udah, sekarang Yesus Tuhan. Oke. Ya kalau gitu gue bilang itu Yesus Nabi, lu masih nggak mau terima juga? Nggak bisa. Dia udah gitu ya udah sumpah mati kalau gitu. Nggak mau juga. Lu gimana sih? Gue takutnya juga lu sekarang gue mesti bilangin ke lu mesti cepet-cepet bertobat. Sen. Jadi dia suruh saya masuk Kristen. Enak aja udah haji disuruh masuk Kristen, enak aja. Mau dihaji kan dia nggak peduli. Pokoknya begitu jadinya susah. Sama orang Kristen tuh gimana ya kalau memang benar-benar mesti butuh hidayah. Iya, itu pasti itu. Pasti. Iya. Jadi dia otaknya dia itu sebenarnya udah dikasih hidayah supaya otaknya itu berpikir. Jadi sekarang kan gini. Ya. Saya bilang sama dia. Saya bilang Tuhan itu siapa? Tuhan itu, Yesus Kristus itu siapa? Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Oke. Kalau dia Tuhan, kenapa dia makan, dia minum? Itu sebagai kemanusiaannya aja, badannya aja. Badannya. Betul ya? Karena dia makan dan dia minum, itu karena dia sebagai manusia, karena badannya. Bagaimana kalau misalnya dia bisa ngidupin orang mati, nyembuhin orang sakit, lepra, nyembuhin orang buta, ya, terus bisa membangkitkan orang mati, itu lu anggapnya pada saat itu dia sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya pasti dia jawabnya Tuhan, pada saat itu dia sebagai Tuhan, ya betul ya? Dia nggak bukti nih. Kalau dia sebagai Tuhan, kok Tuhan bisa kelihatan? Sedangkan Nabi Musa aja, Nabi Musa, gak bisa ngeliat Tuhan. Dia begitu mau ngeliat Tuhan, Nabi Musa, dia jatuh. Nah itu Yesus Kristus, dia pada saat dia ngebangkitin orang mati, itu di samping-sampingnya semua. Orang pada nonton, biasa aja tuh. Gak pada mati. Kalau dia pada saat dia berlaku sebagai Tuhan, maka yang di pinggir-pinggir yang pada nonton tuh, rakyat yang pada nonton pada mati dong. Dia harus Nabi aja, Nabi Musa aja, nggak bisa ngelihat bagaimana lu manusia biasa. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi Isa, Yesus waktu dia ngebangkitin orang mati, bukan dia berlaku sebagai Tuhan, tapi dia sebagai mukjizat
sebagai nabi yang diberikan mukjizat. Nah, buktinya cuman gimana? Yesus Kristus. Udah bisa kristologin ya. Kalau saya udah bisa kristologin nih. Itu Udah kristologi. Sasugi ini ilmunya. Iya. Sekarang dia Yesus Kristus kan nggak pernah kita ngelihat dia bisa nggak ngebelah bulan, kan gitu dong. Kalau kita mau ngomong egois juga dong, dia bisa nggak ngebelah laut, kan nggak ada. Kalau dibilang bisa, mana buktinya? Kan gitu. Kalau memang kita mau ini juga, tapi kan itu kita mesti ambil secara ininya, berarti bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu nabi, bukannya Tuhan. Udah, masih mau kekeh. Tapi kalau diajak berpikir akal sehat dia nggak mau, dia tetap imani saja gitu kok. Iya, sekarang kalau dia udah terpojok, ya, tanya. Di Alkitab, di Al-Quran sendiri ada Yesus itu terkenal di dunia juga di akhirat. Saya bilang iya, memang iya. Lu maunya supaya dia terkenal di mana? Ya di dunia sama di akhirat dia memang terkenal. Udah itu dia. Jadi lu percaya sama itu Al-Quran? Dia maunya kali terkenal di bengkel cucian mobil kali. Jadi dia terkenal, dia ngambil Al-Quran yang dia sesuai yang dia mau punya. Kan lu nggak percaya sama Nabi Muhammad, ya kan? Dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi sama apa yang dibawa Nabi Muhammad dia percaya. Itu yang katanya bilang Nabi apa? Dia terkenal di dunia dan di akhirat, itu diambil sama dia. Oh, gitu. Iya. Kalau begitu, tuh lucu ya. Yang sesuai sama kemauannya dia aja. Bisa kan? Wah, udah lulus ini Ustaz Sugi jadi kristolog udah. Udah. Dasarnya itu udah. Kalau jadi pakarnya nanti nih. Iya. Kalau ngadapin orang Kristen, gak tahu deh ya. Kalau misalnya kayak di sini, mungkin dia kalau misalnya nanti ada yang dengar, ya bisa jadi ada orang yang tersentuh mah, yang bisa masuk dapat hidayah gini, otak itu banyak. Amin. Gitu. Tapi kalau misalnya suruh berdua gini sama adik saya mah, waduh, udah capek dah, mendingan saya mah udah, pokoknya udah kirim. Lu mau kalau mau kirim masalah lagu-lagu aja dah. Kirim apa kayak segala macam. Ya sama saudara kan nggak enak juga kalau sampai putus hubungan. Ya udah biasa-biasa aja dah lah. Asal penting jangan ngomongin agama. Saya capek masalahnya. Dia masanya maunya saya tuh pengen masuk Kristen, suruh tobat. Kasih linknya kok. Ko Hasan bilang gini aja, klik aja linknya gitu, lu ngobrol-ngobrol sama gua yuk di situ gitu. Jangan bilang banyak orang di sini di room ini gitu loh kok. Dia ini ada saya piara anjing. Apa? Piara anjing 2. Anjing. Di rumahnya dia. Dia piara anjing 2, anjingnya tuh yang dia sayang punya banget. Dia suka diciumin segala macam semua. Suatu saat itu anjing mati. Saya ketawa. Dia nangisnya tuh kayak gimana tuh, kayak Bombay. Next. Dia nangis minta Yesus, tolong hidupin Yesus. Wajir. Yesus aja dihidupin dihidupin Allah. Ini minta yang dihidupin Allah. Gimana sih? Ini betul-betul lucu nih. Tapi kenyataan memang benar, dia hidup anjingnya. Dia nggak lama tuh anjing bergerak lagi, tau nggak? Waduh, di situ dia makin percaya. Waduh. Aduh, susah. Itu makanya ini justru kena belitan iblis apa ya. Justru itu artinya orang-orang yang kena kejebak sama keadaan, ya kayak misalnya kayak Ponari bisa nyembuhin orang begini yang kayaknya gimana ya. Sekarang ada lagi nih. Kok saya mau bertanya kok, siapa atau teman yang paling berkesan di hidup Koko sehingga Koko masuk Islam, meluk Islam, ada nggak? Temen yang saya berkesan jadi masuk Islam. Ya, maksudnya teman mempengaruhi atau siapa gitu, ngobrol sama siapa akhirnya Koko mau meluk Islam? Apa nggak ada teman yang paling berkesan gitu?
sampai saya jadi masuk Islam gitu. Nggak ada. Iya betul. Nggak ada ya. Nggak ada. Saya dari kecil memang lihat dari tembok terkelupas itu, rupanya saya baru ketemu lagi bahwa itu sebenarnya tanda untuk saya tuh nanti bisa kayak begitu. Jadi saya nggak ngeh, saya sebodohin amat. Jadi sebenarnya memang kalau saya lihat orang lain digituin, saya bilang ini anak nih udah dikasih petunjuk gitu artinya. Udah dikasih jalan gitu. Cuman ya memang masih nggak aja gitu. Tapi saya herannya ya, kenapa bisa saya juga nggak ngerti ya. Alhamdulillah sih. Untung aja saya. Misalnya saya nggak dikasih tunjuk, waduh, jadi kayu bakar loh di neraka. Terus-terusan bersihin tepekong tar. Ayo. Iya. Itulah namanya hidayah kok. Itu makanya hidayah itu makanya begitu saya udah terima Islam, walaupun bumi ini terbuat dari berlian, matahari terbuat dari apa segala macam nggak bakalan mempan. Kan begitu. Iya. Iya dong kalau kita udah tahu begitu mah. Soalnya apa? Kalau misalnya saya sekarang kalau ketemu lagi sama Kristen nih, debat nih. Oke dah, anggap aja itu Kristen betul dah. Udah betul dah. Terus lu ngajak gue ke gereja. Di gereja itu di depannya ada apa? Kosong. Apa ada patung Yesus? Apa ada salib? Kalau proyektor. Berarti lu udah bertentangan sama lu Alkitab lu sendiri. Katanya jangan bikin patung-patung. Jangan ada patung-patung ukiran segala macem. Itu bertentangan. Hah? Udah jadi lu ngapain lagi? Oh ya bener lu punya dah, ya bener. Nah sekarang lu ke gereja lu ngajak gua nih. Di depannya lu singkirin. Gua tak ke gereja lu. Paling lu repot. Betul nggak? Betul. Iya dong. Sekarang gini. Oh lu debat sama gua gini. Oke. Sekarang anggap aja lu punya Alkitab tuh betul. Udah jangan ngomongin Al-Quran. Lu betul dah. Sekarang gua ke gereja lu. Di gereja lu di depannya ada apa? Patung. Udah bertentangan sama Alkitab lu sendiri kan? Alkitab kita buka dong di Alkitab. Iya nggak? Ternyata nggak boleh bikin patung-patung segala macam, nggak boleh ada di depannya tuh, nggak boleh ada objek. Jadi buat ngapain nih sekarang? Kan begitu ya? Nggak, coba nanti kalau mau lagi dia ngomong sama dia gitu, coba apa dia ngomongnya? Kira-kira diajakin sumpah? Kalau diajakin sumpah mati nih, oh nggak bisa katanya. Begitu kita nggak di Kristen nggak boleh ada pakai sumpah-sumpahan kayak tadi itu di Sivana punya channel. Diajak lumbu bahala nggak. Jadi dianggapnya tuh Nabi Muhammad palsu, Al-Quran tuh palsu, dianggapnya begitu. Tapi dikupas-kupas sama dia. Siapa? Ade? Di channelnya Sivana tadi sore. Siapa? Itu Charlie. Charlie ya. Oten. Bawa kemari sih. Ada di room vaksin itu. Di roomnya Bang Basin. Oh, Charlie Lee. Ya, Oh. Iya. Itu mah kalau ketemuan di Sulawesi itu mah langsung berak kapur. Rumat, giginya langsung lemes, makan tahu rebus sampai wafat. Jadi memang apa ya kok? Hidayah ini unik, datangnya unik dengan berbagai macam cara. Ada yang cuma dibilangi seperti ini, seperti Bang Gunaran itu. Sama kawannya cuma dibilangin begini, lo enak punya Tuhan mati satu tinggal dua. Iya ada lagi. Iya kan? Cuma kata-kata itu kok terketuk hatinya belajar, ingin menyerang Islam, pelajari dia. Akhirnya menemukan hidayah. Seperti Mbak Sivana dengan menonton video Zakir Naik mendapatkan hidayah. Iya, seperti kok aksennya dari berbagai macam keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah dapat hidayah. Dan memang berbagai macam cara lah hidayah itu sampai kepada manusia itu. Bahkan Umar bin Khattab hanya dengan mendengarkan ayat Al-Quran terketuk hatinya. Padahal orang yang paling keras menentang Islam tadinya. Oke lanjut. Iya betul. Polres Kristus gara-gara asam lambung langsung hijrah. Emangnya hijrah ke Ponorogo dari Bali. Tadinya dari Bali ke Ponorogo. Bentar. Bang Turun Selayan ini Kristen juga tadinya? Enggak, kufur doang. Kufur. Banyak cara. Ya itulah. Iya.
Ya itu aja kok, kalau misalnya adiknya mau diskusi-diskusi ringan, ya ajak masuk sini aja kok. Tapi ya kita di sini minta terima kasih kok mau bergabung kok, Iya, saling berbagi kok. iya sama-sama. Ko Hasan itu adiknya emang ada yang mualaf, itu yang perempuan? Oh enggak, Kristen. Enggak, Ya, yang Kristen. itu yang katanya jualan martabak itu. Laki itu laki. Oh, laki. Adik, kan saya bilang, kalau saya tuh ke bawah 4, saudara saya ke atas 4. Saya di tengah-tengah, anak 5 saya. Jadi Oh. keluarga saya 9. Yang lainnya tuh agamanya campur-campur. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Ini kayak ini Kristen yang di Taiwan nih, Kristen apa nggak tahu, nggak jelas. Pokoknya dia Kristen nggak jelas. Pokoknya dia Kristennya Kristen baca Alkitab, banyak bencana-bencana, udah kata Yesus. Itu udah benar. Udah itu udah patokannya itu doang, sama dia kalau berdoa dia dikabulin. Kita sambut dulu nih kok, Bapak Romi. Iya. Salam malam Bapak Romi. Aku hadir di depan. Depan apa? Ini gimana Pak Romi? Saklarnya Ini masih aku berfungsi datang. atau udah enggak? Oh, Tidak kau sangka-sangka aku datang. Aku datang sebagai orang pencuri. wah, Romi Kristus dong ini. Ya. Bahaya. Kalau Jadi kamu undang, cakral dong. datang. Satu Tapi Tuhan, kalau 4 tidak pribadi. undang, aku datang. Gitu kan. Oh, siap. Iya. Oke Pak Romi, gimana saklar apa masih? Jangan kau menghadap. Kalau kamu undang, aku tidak datang. Gitu ya. Jadi kan saya undang Pak Romi, tenang aja Pak Romi, pegangan, jangan sampai jatuh. Pak Tauhid. Udah cukup. Ini udah masuk ke situ lagi saya. Sama. Oke, kita tutup dulu kali ya. Ustaz Sugi, apa ya, di bincang santai bersama Ko Hasan. Bagaimana perjalanan keluar beliau kita. Islam? Mau ditutup? Agak, ini Kalau Bapak kita Romi mulai masuk dengan di Pak Romi. segmen beda. Sekarang segmennya Bapak Romi. segmennya. sekarang. Sekarang segmennya Pak Romi. Kita Sugi ditutup dulu dong. Atau Kores deh. Atau saya Oke, tutup kalau begitu Ivan Villa yang berada di channel terafiliasi dengan JCC, syukuran kasiron sudah menyaksikan dengan setia kesaksian dari seorang Ko Hasan bagaimana dia menemukan hidayah Islam begitu. Sehingga semoga ini menjadi penguat kita dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Billahi taufik wal hidayah. Hamba Triun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.